Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesederhanaan Rasulullah dalam berpakaian sama dengan kesederhanaan beliau dalam hal makanan. Suatu hari ada seorang wanita memberikan sehelai pakaian kepada beliau. Kebetulan saat itu beliau memang memerlukan pakaian. Namun kemudian datang seorang laki-laki yang meminta pakaian itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Rasulullah pun memberikan pakaian itu. Pakaian beliau biasanya terdiri atas sebuah baju dalam dan baju luar yang terbuat dari wol, katun atau sebangsa serat. Sesekali beliau tidak menolak pakaian agak mewah yang dibuat dari tenunan Yaman jika ada acara yang menghendaki demikian. Alas kaki yang digunakan Rasulullah juga amat sederhana. Tidak pernah beliau menggunakan sepatu kecuali hadiah dari Najasyi. Sungguh pun begitu, bukan berarti beliau menyiksa diri dengan semua kesederhanaan itu. Beliau hanya mengendalikan dan menjaga diri agar tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman, "Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." Surah Al-Baqarah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib bertanya tentang sunnah Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, "Makrifat mendekatkan diri kepada Allah adalah modalku. Akal pikiran adalah sumber agamaku. Cinta adalah dasar hidupku. Rindu adalah kendaraanku. Berzikir kepada Allah adalah kawan dekatku. Keteguhan adalah perbendaharaanku. Duka adalah kawanku, ilmu adalah senjataku, ketabahan adalah pakaianku, kerelaan adalah sasaranku, fakir adalah kebanggaanku, menahan diri adalah pekerjaanku, keyakinan adalah makananku, kejujuran adalah perantaraku, ketaatan adalah ukuranku, berjihad adalah perangaiku, dan hiburanku adalah sholat." Suatu ketika Rasulullah melihat Fatimah Az-Zahra putrinya sedang memakai rantai emas. Rasulullah bersabda, "Fatimah, gembirakah jika orang berkata, di tangan putri Rasulullah ada seikat rantai dari api neraka?" Fatimah kemudian menjual rantai itu dan uangnya digunakan untuk membebaskan seorang budak. Rasulullah pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka." Rasulullah tidak menempatkan dirinya sebagai seorang raja, meskipun banyak orang Ansor menginginkannya. Seorang raja biasanya tinggal menikmati uang dan makanan. Tidak demikian dengan Rasulullah. Beliau mewajibkan bagi dirinya sendiri bekerja agar bisa makan. Beliau ikut belajar bertani, padahal saat itu usianya sudah di atas 53 tahun. Apalagi seperti kebanyakan orang Mekah,
Bertani adalah suatu pekerjaan baru yang masih asing bagi beliau. Rasulullah juga menganjurkan agar kaum pria meringankan beban pekerjaan kaum wanita. Demikian pula sebaliknya, beliau juga mempersilahkan kaum wanita yang tidak sedang sibuk dengan urusan rumah tangga untuk turut membantu pria bekerja. Maka banyaklah kaum wanita yang bekerja, termasuk mereka yang di Mekah dulu terbiasa hidup berkecukupan di balik dinding rumah. Asma binti Abu Bakar adalah contoh muslimah yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ia tidak peduli meski ayahnya adalah saudagar kaya yang sukses. Abu Bakar membawa seluruh kekayaannya saat berhijrah, tetapi beliau infakkan semuanya untuk memberikan santunan kepada mereka yang tidak mampu bekerja. Rasulullah segera menghimbau sahabat-sahabatnya yang mampu untuk mengikuti jejak Abu Bakar. Tidak pantas rasanya jika ada muslim berpakaian mewah, sedangkan saudaranya keluar rumah dengan bajunya compang-camping. Malu rasanya jika ada muslim kenyang memakan daging dan roti, sedangkan saudara-saudaranya hanya mampu memakan kurma basah. Kesejahteraan kaum muslimin pun meningkat dengan pasti, apalagi setelah Rasulullah meminta para saudagar kaya dari Muhajirin dan Ansor membeli tanah-tanah kosong untuk dijadikan lahan pertanian. Maka sejumlah besar kaum Muhajirin pun mendapat lahan pekerjaan. Akibatnya hasil panen meningkat dan membanjiri pasar-pasar Madinah. Dengan cepat kaum Muhajirin sudah tidak lagi menjadi beban saudara-saudara Ansor mereka. Namun ada kalangan yang tidak menyukai perubahan ini. Jika dibiarkan begini, orang-orang miskin itu akan meremehkan kita. Bayangkan, Muhammad mengajarkan bahwa dalam tiap harta orang kaya ada hak orang miskin. Enak betul mereka. Demikian kata salah seorang yang tidak suka itu. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.